Sebelum terjadi penembakannya, Siap yang mulia. berapa lama suasana seperti itu? Kamu bilang tadi tegang, berapa lama? Langsung yang mulia. Oh, langsung. Jadi kan saya habis kokang senjata saya itu yang mulia. Iya. Itu langsung nggak lama langsung almarhum yang mulia. Tembakannya bunyi, Bunyi yang mulia. Bunyi. tidak pakai peredam, Tidak pakai peredam. kedengaran sampai keluar. Kedengaran. Sampai keluar. Sebelum melakukan penembakan, ada nggak si kuat ini ngomong, jangan? Tidak ada yang mulia. Nggak ada ya. Ada melakukan apa namanya perbuatan untuk mencegah, ada nggak? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Siapa? Siriki? Ada Tidak nggak ada. melakukan sesuatu lah? Tidak ada. Namanya orang udah mau ditembak, Kejadiannya cepat yang mulia. kejadiannya cepat. Kejadiannya cepat. Tapi mereka ada ya. Mereka ada. Kapan keterangan ini muncul? Kapan apa Pak? Lah ini kan barusan diberikan kepada jaksa atas pertanyaan jaksa. Jangan ditanyakan Selain di sini lagi. yang mulia. Ya, oke. Baru di persidangan ini setelah ditanyakan oleh jaksa. Mohon izin Bapak, untuk BAP itu tanggal 15 Agustus atau 16 Agustus. Itu sudah saya ralat yang mulia. Itu tidak benar BAP-nya itu ya. Baik yang mulia. Yang terakhir berkali-kali dia bilang dia sudah robah, alasannya jelas. Jangan diulang-ulang jadi semakin tak jelas. Baik yang mulia, terima Ibarat kasih. air ya, air yang bersih diaduk terus jadi kotor. Udah, keterangan saksi juga kalau bolak-balik itu Baik. pasti dia akhirnya lupa atau psikologinya jadi nggak tenang ya. Jadi jangan bolak-balik lah. Kualitas saksi mana yang bisa dipercaya? Pertama disampaikan bahwa Richard Eliezer sendirian, tapi dalam fakta persidangan kan mulai terungkap bahwa ajudan juga menyampaikan apa yang sesuai dengan yang disampaikan oleh klien saya. Kemudian ART juga mencabut BAP. Baradae sudah kita ketahui menyampaikan keterangannya bahwa kasus ini bukan tembak menembak tapi kasus pembunuhan, itu yang utama ya. Terus yang berikutnya juga dari keterangan dari hari pertama ya bersidang sampai hari ini, Richard Eliezer ini memberikan keterangan itu ya sama, nggak ada berubah gitu ya. Jadi dia yang satu-satunya yang selalu konsisten dengan keterangan-keterangan yang disampaikan. Dan yang berikutnya juga dia juga kooperatif ya mengungkap kejahatan ini. Jadi kami memandang bahwa sejak awal kami menetapkan yang bersangkutan sebagai justice collaborator dan tidak ada yang dia tutup-tutupi sehingga dan harapannya kasus ini terungkap gitu ya. Akhirnya kami kemudian sesuai dengan kewenangan kami yang diberikan di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di pasal 10A ayat 4, LPSK memberikan keterangan secara resmi, secara tertulis kepada jaksa penuntut umum berkaitan dengan status Richard sebagai justice collaborator dan berhak untuk mendapatkan keringanan penjatuhan hukuman. Itu yang kami lakukan tanggal 1 Desember kemarin. Cara mengenai angka berapa lama diringankan itu bukan kewenangan kami. Yang pasti kami hanya berharap ini Richard bisa dihukum ringan dan berhak untuk mendapatkan keringanan tersebut sebagaimana diatur dalam undang-undang, layaknya dia sebagai justice collaborator. Kesaksian Baradae soal adanya wanita misterius di rumah Verdi Sambo diungkap LPSK. Tentu dia jujur. Tiba-tiba ada orang mau keluar dari dalam rumah, kan pagar kami tutup. Jadi dia ketok dari dalam rumah, dari pagar dari dalam kan. Aku bilang, saya bilang Untung ada orang mau keluar itu. Dia aku bukain pagar dari dalam. Tiba-tiba saya lihat ada perempuan yang mulia. Saya tidak kenal yang mulia. Nangis dia yang mulia. Perempuan itu nangis. Baru saya ini siapa kan? Karena saya memang tidak ada waktu dia datang. Baru saya lihat ke arah dalam ada Ko Elben juga duduk di depan rumah. Baru habis itu perempuan itu bilang mau cari ini drivernya dia kan, cari mobil di mana. Saya lari ke samping, saya panggilin drivernya yang bawa mobil Pajero hitam kalau salah yang mulia.
Baru drivernya datang pakai mobil, perempuan itu naik langsung pulang. Nah dari situ yang mulia, semenjak kejadian itu Pak FS ini sudah lebih sering disaguling yang mulia. Di maksud saudara ada pada saat itu saudara PC datang Siap ya tidak mulia. lama di rumah Bangka, Siap, tidak lama bersama putrinya. siap yang mulia. Kemudian saudara FS datang, tidak lama kemudian ada tamu datang, namanya siapa? Elben. Ko Elben yang mulia. Oh Elben. Siap. Oh Elben ini datang sendirian atau dengan perempuan itu? Waktu datang saya tidak ada di depan yang waktu mulia. datang tidak ada, Siap. tapi pada saat itu kemudian intinya tak lama kemudian ada perempuan nangis, terusan saudara Elben keluar. Siap yang mulia. Sejak saat itu saudara FS yang mulia. FS tinggal di rumah Saguling. Siap yang mulia. Lebih sering disaguling. Saya melihatnya sudah jujur dan sudah sesuai dengan apa yang saya katakan sebelumnya. Karena dulu kan sudah saya informasikan berdasarkan informasi intelijen, memang begitulah dulu masalahnya. Ada hal Jadi, baru yang mengejutkan tidak Bang dari kesaksian Eliezer? Tidak ada, semua sudah saya sampaikan jauh sebelumnya, termasuk mengenai si cantik-cantik juga sudah dibuka sama dia. Kemudian mengenai Putri Chandrawati adalah otaknya adalah sudah terbuka juga, yaitu di mana Putri Chandrawati yang merancang semuanya ini di rumah Saguling bersama-sama dengan Perdisando, dan itu juga yang diperankan oleh Putri maupun oleh yang lainnya. Artinya semua sudah terbuka gitu loh. Oke. Kemarin Artinya informasi intelijen saya itu A1 kan begitu. Kesaksian Baradae soal sosok wanita misterius di rumah Ferdi Sambo di Jalan Bangka sempat dibantah, kini justru didukung LPSK. Sebelumnya Richard Eliezer atau Baradae mengungkap adanya sosok wanita misterius menangis di kediaman Ferdi Sambo di Jalan Bangka dalam sidang lanjutan pada Rabu. Pihak kuasa hukum Ferdi Sambo sempat membantah kesaksian Baradae tersebut. Namun, kesaksian Baradae justru ditanggapi berbeda oleh LPSK. LPSK mengklaim pernyataan Baradae dalam sidang lanjutan tersebut adalah jujur, sementara pihak Ferdi Sambo menyebut pernyataan Baradae tersebut hanya sebuah karangan. Saksi dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu, Baradae mengaku bertemu dengan sosok perempuan yang menangis saat keluar dari rumah Ferdi Sambo. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK memastikan pernyataan Baradae tersebut jujur. Tentu, sejak awal kami minta Baradae jujur, kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi saat dihubungi pada Jumat. Saat diperiksa LPSK, Baradae juga mengungkap perihal adanya wanita menangis tersebut. Edwin pun menyebut, karangan Baradae bukanlah karangan. Cerita soal wanita tersebut ternyata diceritakan Baradae begitu saja dan merupakan pengalamannya selama bertugas di rumah Ferdi Sambo. Cerita itu mengalir begitu saja terkait dengan tugas dan pengalaman dia selama bersama Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, tutur Edwin. Namun berbeda dengan pernyataan kubu Ferdi Sambo. Terkait keterangan RE di persidangan, saya tegaskan keterangan itu tidak benar dan hanya karangan RE saja dan juga tidak ada dalam dakwaan klien kami, kata Arman saat dikonfirmasi pada Kamis. Arman juga menyebut tak ada bukti yang menguatkan pernyataan Baradae. Dalam sidang yang digelar pada Rabu, Baradae mengaku sempat melihat sosok perempuan yang menangis saat keluar dari rumah Ferdi Sambo di Jalan Bangka. Peristiwa itu terjadi pada Juni 2022. Saat itu Putri Chandrawati tiba-tiba mengajak dirinya, Brigadir J dan Matius untuk pergi ke suatu tempat. Putri lalu meminta agar Brigadir J dan Matius untuk berada dalam satu mobil dengannya, sementara Baradae diminta ikut dengan menggunakan mobil lain. Mereka lalu pergi ke arah Kemang. Setelah berputar-putar, rombongan tersebut kemudian mengarah dan berhenti di rumah Jalan Bangka. Baradae mengaku melihat Putri Chandrawati turun dari mobil dalam kondisi marah.
Ia juga melihat Ferdi Sambo datang dalam kondisi yang sama, yaitu marah. Baradae pun mengaku tak tahu kejadian apa di dalam rumah. Tak berselang lama, Baradae melihat sosok perempuan yang keluar rumah sambil menangis. Kamarudin Simanjuntak beberkan sosok perempuan cantik yang menangis di rumah Ferdi Sambo. Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J, yakni Richard Eliezer Pudiang Lumiu atau Baradae, mengungkap soal sosok wanita misterius yang menangis di rumah Ferdi Sambo di Jalan Bangka Kemang, Jakarta Selatan. Baradae mengatakan itu saat mencari saksi bagi terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mengomentari hal tersebut, pengacara keluarga Brigadir J, yakni Kamarudin Simanjuntak, mengungkap siapa sosok wanita misterius itu. Menurut Kamarudin Simanjuntak, wanita yang menangis itu adalah sosok yang selama ini ia sebut sebagai si cantik. Menurut dia, kejadian di Jalan Bangka itu jugalah yang memicu dendam bagi Ferdi Sambo kepada Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, sehingga terjadi penembakan. Sejak kejadian itu, kata dia, Brigadir J kerap mendapat ancaman. Ferdi Sambo begitu benci kepada Yosua karena Yosua ini dianggap awalnya berpihak kepada Putri. Karena dia sebagai ajudan Putri ikut dianggap memberitahu si cantik itu. Ketika mereka cari-cari sampai pakai senjata laras panjang di daerah kemah itu, tutur Kamarudin Simanjuntak. Bahkan Kamarudin Simanjuntak pun menyebut bahwa wanita misterius yang menangis di rumah Ferdi Sambo itu adalah si cantik. Kemudian itulah yang masuk sampai ke rumah Bangka itu, dan di sana juga si cantik itu juga ada yang menangis, ungkapnya. Lalu apakah si cantik dimaksud yang selama ini diungkit Kamarudin Simanjuntak? Salah satunya itu adalah yang piala bergilir, yang wanita coklat itu. Satu lagi yang nangis di rumah Bangka, kata Kamarudin Simanjuntak menjawab pertanyaan host. Kamarudin kemudian menegaskan kalau si cantik yang dia maksud ini adalah lebih dari satu orang. Ada lebih dari satu orang. Satu itu yang berseragam coklat itu yang disebut piala bergilir, yang menginformasikan ke saya, orang intelijen saya jenderal juga dari Akpol 87, kata dia. Ia pun menjelaskan hubungan si cantik ini dengan kematian Brigadir J. Hubungannya karena si PJ ini kan sering mengajak ajudannya, salah satu Yosua. Dianggap dia memberitahu keberadaan wanita ini. Padahal namanya ajudan diperintahkan oleh PJ, ya tentu dia mengikut, ungkapnya. Hal itulah yang diduga sebagai pemicu dendam dari seorang Ferdi Sambo kepada Brigadir J. Kemudian disitulah awal dendamnya FS. Pertama di bulan Juni, dia Brigadir J sudah sering diancam, tandasnya. Tak hanya itu saja, Kamarudin Simanjuntak juga menyebut kalau perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir J sudah sejak jauh hari. Terbukti RR itu di Magelang, dia sudah melucuti senjatanya Yosua. Artinya perencanaan itu sudah mereka rencanakan jauh-jauh hari. Kuat Ma'ruf juga mengancam Yosua dengan pisau, tapi pisaunya tidak dilucuti, beber Kamarudin Simanjuntak. Hal itu juga menurut dia sejalan dengan pernyataan Baradae yang mengungkap pembicaraan Ricky Rizal yang ingin menabrakkan mobil yang ditumpangi Brigadir J. Nah, itu juga bersambungan dengan keterangan rekan ini bahwa sebenarnya di jalan juga si Ricky Rizal bercerita kepada Baradae bahwa dia hendak menabrakkan mobilnya di sebelah kiri. Setelah kejadian diceritakan itu kan, artinya perencanaan itu sudah jauh, jelasnya. Perencanaan itu kemudian dibuatkan skenarionya oleh Ferdi Sambo di Jakarta. Kemudian sampai di Jakarta juga mereka merencanakan lagi skenario itu di rumah Saguling. Kemudian apa yang direncanakan di Saguling itu juga yang diperankan Putri di rumah Duren 3. Artinya ini juga udah jauh sebelum pembunuhan itu sudah mereka rencanakan dengan sangat baik, ujarnya. LPSK sebut pengakuan Baradae jujur.
Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi Korban atau LPSK pastikan Barada Richard Eliezer atau Baradae berkata jujur perihal kejadian wanita menangis saat keluar dari rumah Verdi Sambo. Tentu, sejak awal kami minta Baradae jujur, kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi. Menurut Edwin Partogi, saat diperiksa LPSK, Baradae juga mengungkapkan perihal wanita menangis saat keluar dari rumah Sambo di Jalan Bangka. Iya, Baradae sejak awal bilang begitu, ujarnya.